Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak krengsengan ayam khas Jawa Timur yang rasanya enak banget, bikin ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya 500 gram ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih, 350 ml air. Untuk marinasi ayamnya setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 buah tomat ukuran kecil, 8 biji cabai rawit, 4 biji cabai merah keriting. Untuk bumbu tambahannya: 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 8 biji cabai rawit utuh, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok makan petis udang ini yang enak, 4 sendok makan kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita marinasi dulu ayamnya. Kita masukkan garam, merica bubuk ke dalam ayamnya. Ini gunanya ayamnya dimarinasi dengan garam dan merica bubuk itu supaya ayamnya itu enggak amis dan ada rasanya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau bumbu dan ayamnya sudah tercampur rata, ini kita diamkan sebentar. Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, tomat, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan petis udangnya. Kita aduk-aduk supaya petisnya gampang meleleh. Kita masukkan dari sekarang. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini jangan langsung dikasih air. Kita masak dulu ayamnya sampai setengah matang supaya bumbunya meresap. Kalau ayamnya sudah setengah matang, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai ayamnya matang dan empuk, bumbu-bumbunya meresap, dan airnya agak menyusut. Kalau kuahnya sudah agak menyusut, kita masukkan cabai rawit utuhnya. Kita masak cabai rawitnya sampai layu. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Krengsengan ayam sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia krengsengan ayam sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Pedas, manis, gurih. Pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, menu buka puasa dan sahur. Masaknya gampang, rasanya enak pol, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak udang balado yang rasanya enak banget, pedas, gurih, bikin nagih. Bahan-bahannya 500 gram udang. Ini udangnya ukuran kecil-kecil yang sudah tak buang bagian runcing dan sungutnya, tak cuci bersih, lalu tak kasih air jeruk nipis dan tak cuci lagi sampai bersih.
100 ml air. Bumbu yang akan dihaluskan cuman cabai rawit dan cabai merah. Ini cabainya semuanya sudah tak rebus supaya nggak langu. 100 gram cabai merah, 8 biji cabai rawit. Untuk bumbunya 4 siung bawang putih yang sudah diiris tipis, 8 butir bawang merah yang sudah diiris tipis, 1 buah tomat yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 lembar daun jeruk, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu cabenya. Kita masukkan cabai merah, cabai rawit, tambahkan air secukupnya, dan ini kita blender kasar. Ini cabenya sudah di blender kasar, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng udangnya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan udangnya. Kita goreng udangnya sebentar aja, cukup berubah warna supaya udangnya masih manis dan juicy. Kalau udangnya sudah berubah warna, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan tomatnya. Kita tumis tomatnya sampai lembek. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan lengkuas, daun jeruk. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak airnya sampai mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan udang yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbunya meresap. Ini masak udangnya nggak usah lama-lama supaya udangnya itu masih juicy. Udang balado sudah mateng. Kita matikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini dia udang balado sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, pedas, gurih. Udangnya ini masih manis dan juicy, jadi rasanya itu benar-benar sedep banget. Buat makan nasi putih sing anget iku enake luar biasa. Masaknya gampang, bumbunya simpel, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak gulai ayam padang yang rasanya enak banget, pedas, gurih, cocok untuk menu lebaran. Bahan-bahannya 1 kilo ayam, ini saya pakai ayam potong yang sudah tak cuci bersih, lalu tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam, dan tak diamkan selama 10 menit, dan tak cuci lagi sampai bersih. 1 liter santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 6 siung bawang putih, 12 butir bawang merah, 6 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 3 ruas lengkuas, 50 gram cabai merah besar, 50 gram cabai merah keriting, 10 biji cabai rawit hijau, 5 biji cabai rawit merah, dan ini semua cabainya sudah tak rebus. 3 buah kapulaga, setengah buah biji pala, 1 sendok teh merica, setengah sendok teh jinten, 1 sendok makan ketumbar. Untuk bumbu cemplungnya: 1 lembar daun kunyit,
3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek, 1 biji bunga lawang, sedikit kayu manis, 1 sendok teh asam jawa karena saya nggak punya asam kandis, setengah keping kecil gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, cabai merah. Lalu kita masukkan bumbu keringnya, kapulaga, biji pala, merica, jinten, ketumbar. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, bunga lawang, kayu manis, asem, daun jeruk, daun salam, daun kunyit. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih, kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kita masak sampai ayamnya matang dan empuk. Bumbu-bumbunya meresap. Kita gunakan api sedang supaya bumbu-bumbunya lebih meresap. Sesekali kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Gulai ayam padang sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia gulai ayam padang sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, pedas, gurih, kuah kental, berempah, bumbu meresap. Buat makan nasi putih, lontong atau ketupat itu enak pol. Ini cocok banget untuk lebaran nanti. Masaknya gampang, rasanya super endul, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak sambal goreng tahu tempe kemangi yang rasanya enak banget, pedas, gurih, bikin nagih. Bahan-bahannya 3 kotak tahu putih yang 500-an, 1 papan tempe seharga 4.000, dan ini semuanya sudah tak potong kotak kecil-kecil. 100 ml air, 1 ikat daun kemangi yang sudah tak petik-petik dan tak cuci bersih. Bumbu yang akan dihaluskan, 3 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 2 buah tomat, 15 biji cabai rawit, 8 biji cabai merah, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu tahunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tahunya. Kita goreng sampai berkulit. Kalau tahunya sudah berkulit, kita angkat, tiriskan. Kemudian kita goreng tempenya. Kita masukkan tempenya. Kita goreng sampai matang, tapi nggak usah kering-kering. Ini tempenya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Lalu kita goreng bahan untuk sambelnya sebelum dihaluskan.
Kita masukkan semua, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang putih, bawang merah. Kita goreng sampai semuanya layu. Kalau semuanya sudah layu, kita angkat, tiriskan, dan ini kita biarkan agak dingin dulu baru kita blender. Setelah bumbu yang digoreng agak dingin, kita masukkan semua ke dalam blender. Cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, tomat. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kasar. Ini bumbunya sudah di blender kasar, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan tahu tempe yang sudah digoreng. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya menyusut, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak. Terakhir kita masukkan daun kemanginya. Kita aduk-aduk sebentar sampai daun kemanginya layu. Sambal goreng tahu tempe kemangi sudah matang. Kita matikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini dia sambal goreng tahu tempe kemangi sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, wangi. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, menu buka puasa. Rasanya enak, masaknya gampang, murah meriah, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak telur balado pedas manis yang rasanya enak banget. Bikin boros nasi. Bahan-bahannya 8 butir telur rebus yang sudah tak kupas, 100 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 100 gram cabai merah keriting. Untuk bumbu lainnya, 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu telurnya. Untuk goreng telurnya supaya hasilnya itu mulus, nggak jebrot-jebrot, nggak pital-pital. Minyaknya ini harus benar-benar panas sampai berasap. Kita masukkan telurnya, kita goreng sampai berkulit. Kita balik-balik supaya matangnya merata. Kalau telurnya sudah berkulit, kita angkat, tiriskan. Ini hasilnya benar-benar mulus, nggak pital-pital, dan telurnya juga empuk, nggak keras. Kemudian kita goreng bumbu yang akan dihaluskan dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah. Kita goreng sampai semuanya layu. Kalau semuanya sudah layu, kita angkat, tiriskan, dan ini kita biarkan agak dingin dulu, baru kita blender. Ini tujuan bumbunya digoreng dulu itu supaya bumbunya itu sedap dan gak bau langu. Setelah bumbunya agak dingin, kita blender bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah ke dalam blender. Kita masukkan semua. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis.
Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan daun jeruk. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan telur yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap dan airnya menyusut. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Telur balado sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia telur balado pedas manis sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pokoknya benar-benar enak banget. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Masaknya gampang, bumbunya simpel, rasanya enak pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba.